wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching pada tugas demonstrasi kontekstual model 2.3 dengan menggunakan alur Tirta. Perkenalkan, saya Ana Farla SPDI dari SMK PP Negeri Biren beserta dengan dua rekan saya. Saya Yusnida dari UPTD SD Negeri 3 Gandapura dan rekan saya. Dan saya Salmiati dari SMK Negeri 1 Gandapura. Dengan fasilitator kami Ibu Umi Masruroh SPD dan pengajar praktik kami Ibu Juliani SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Terus dengan aktivitas Ibu selama ini, aktivitas di rumah maupun di sekolah bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau lancar ya. Oke Bu, langsung saja Bu ya. Terkait dengan pembicaraan kita hari ini, janjinya kita memang sudah mengatur waktu untuk melakukan observasi pada hari ini ya Bu ya. Iya. Terkait dengan itu semua, saya akan di sini nanti saya akan bertindak sebagai observer Ibu ya. Saya akan melihat, menilai, mengamati praktek coaching Ibu nantinya yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Mia ya kan? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam modul yang proses coaching ini kita harus memperhatikan langkah-langkah yang menggunakan alur Tirta ya kan? Yang ada di situ ada tujuan ya kan? Ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab ya. Nah Ibu, saya akan menyampaikan juga beberapa poin yang terkait dengan proses coaching ini ya kan? Terkait juga dengan rubrik penilaian nantinya ya. Sebagaimana yang kita pelajari pada modul juga ada beberapa ya kompetisi inti yang harus saya nilai pada Ibu. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, ya, mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan, ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Ceria sekali hari ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Ceria memang hari ini saya ingin menemukan jawaban dengan unek-unek saya. Seperti yang telah kita ceritakan kemarin Ibu. Oh, yang Ibu asanya tuh ya? Iya. Terkait dengan supervisi pembelajaran yang tidak pernah ada refleksi dari Iya benar Ibu. Baik, jadi bisa Ibu jelaskan ke saya sebenarnya hasil akhir yang ingin Ibu dapatkan hari ini dari hasil pembicaraan kita apa? Saya ingin mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan saya di saat mengajar gitu Bu, di saat supervisi. Tapi yang saya dapatkan setelah diobservasi itu tidak pernah ada jawaban yang saya inginkan. Misalnya tidak pernah diperlihatkan lembaran observasi gitu kan. Habis itu tidak ada refleksi. Nah, saya tanyakan itu setiap setelah selesai kegiatan, saya akan tanya langsung, saya akan menyambangi gitu kan. Maksudnya saya tanyakan bagaimana Bu dengan supervisi saya tadi. Saya ingin tahu di mana kekurangan dan kelebihan saya. Tapi mereka selalu menjawab bagus. Kemudian saya tanya, kalau bagaimana dengan EPP-nya Bu? EPP pun juga sudah bagus. Saya tidak bisa bilang kalau EPP Ibu itu salah, karena saya lihat yang ada di RPP Ibu sudah Ibu lakukan semua gitu. Oke, di situ saya sedikit puas. Tapi ada hal-hal yang mengganjal. Karena dengan satu guru, dengan guru yang lain juga seperti itu. Saya juga tanya setiap selesai supervisi, saya tanya Bu, bagaimana dengan hasil supervisi Ibu terhadap saya gitu. Udah bagus itu. Yang agak sedikit ada juga hal-hal yang tidak saya senang dengan guru-guru. Kadang-kadang mungkin dia mengira ini tidak terlalu penting, atau ingin cari aman, atau mungkin segan gitu ya. Mungkin saya termasuk yang senior di situ juga gitu. Saya tanya, Bu, bagaimana dengan hasil supervisi Ibu terhadap saya tadi? Udah bagus, dibilangnya kayak gitu. Lantas kan pasti ada kurang dan saya ingin tahu Ibu di mana kurangnya biar saya bisa melakukan perubahan ke depan, karena kan
kita nggak mungkin begini-begini terus, saya bilang. Kita akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu kan. Bagus Ibu. Ada juga guru yang mengatakan, oh saya nggak sempat hari ini, atau saya katakan besok Ibu, tapi saya harus supervisi, saya bilang kayak gitu. Oke, besoknya begini aja, Ibu judulnya apa? Nanti saya langsung aja buat lembaran supervisi, saya kasih kepala sekolah bahwa saya udah supervisi. Oh saya nggak mau kayak gitu Ibu, tapi saya tidak punya waktu gitu kan. Saya tidak punya waktu, dia bilang. Jadi mau saya kan nggak mungkin maksa gitu. Di situ kadang-kadang saya bagaimana ya, agak kurang puas gitu loh, karena tidak semua yang jawaban mereka membuat kita puas. Dan kadang-kadang kita juga merasakan sendiri, oh ini aku memang udah wah, ya kan? Tapi ada di saat-saat kita agak merasa kurang gitu. Nah, tapi di saat kita merasa kurang itu, kita sendiri kadang-kadang merasa kurang misalnya gitu kan. Tapi mereka tetap merasakan udah bagus gitu, udah bagus. Betul Bu, udah bagus. Nah, kita senang juga ya kan. Nah, maksudnya tidak ada Bu sedikit, atau Ibu malas mengatakan sama saya, atau Ibu segan dengan saya, nggak perlu segan Ibu, kita sama-sama teman. Nanti di mana kekurangan Ibu juga, saya juga akan kasih tahu juga dengan saya. Kita kan sama-sama ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak kita dan juga dengan kita sendiri gitu. Nggak mungkin kita begini-begini terus gitu loh Bu. Apa Ibu tahu motivasi atau latar belakang mereka seperti itu ke Ibu? Saya juga nggak tahu persis sih, karena kan biasanya kami tidak ada hal-hal yang misalnya ada sentimen segala macam, nggak ada. Seperti kita lah begini, sering ngomong-ngomong, sering sharing, sering apalah gitu kan. Kita ngomongin tentang anak misalnya, kita sering mencari solusi gitu. Saya rasa kalau untuk mereka segan itu nggak ada, karena saya selalu ngomong, biarpun yang observasi saya lebih umurnya lebih muda daripada saya selalu ngomong ke mereka, adik, apa yang adik ketahui atau adik lihat tentang saya, tentang kakak. Silakan Dik, nggak perlu adik itu merasa tidak enak gitu, karena kita di sini sama-sama belajar. Nah gitu. Tidak ada misalnya alah malas aku kakak tuh begini-begini, nggak ada. Karena dengan kawan saya nggak ada dia merasa senior junior, nggak ada gitu, saling menghargai gitu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini sebelumnya? Untuk mengatasi maksudnya, maksud Ibu? Permasalahan ini kan udah jadi masalah udah lama tuh. Apa yang udah Ibu, langkah apa yang sudah Ibu ambil untuk mengatasi hal ini sebelum Ibu ketemu dengan saya? Oh, saya pernah duduk dengan kawan yang lain. Dengan kawan yang lain, saya tanyakan mereka semua diobservasi ya. Saya duduk dengan kawan yang lain. Dia tanya, Bu, Ibu udah diobservasi? Sudah. Ada dikasih ini apanya, refleksi tentang atau penguatan tentang yang ahli supervisi. Ada dibilangnya. Ada. Saya tanya, kenapa ya saya tidak ada? Oh mungkin kakak sudah bagus, jadi nggak ada yang perlu dinilai lagi, maksudnya nggak ada yang perlu dibuat penguatan lagi atau refleksi gitu. Itu aja jawaban mereka. Gitu ya. Jadi ini kan kedepannya apa rencana Ibu dari Ibu sendiri untuk mengatasi persoalan yang seperti ini? Nah, saya dalam pikiran hati kecil saya ya, jadi saya tidak akan menanyakan langsung gitu loh. Nah, jadi sambil duduk di kantin kan, kadang-kadang orang kalau kita tanyakan langsung mungkin agak segan segala macam. Nah, jadi kalau sambil duduk-duduk saya ingin membawa suasana agak lebih santai gitu ya kan, ngomong tentang hal lain dulu. Kemudian saya akan bawa ke hal observasi itu. Nah, ke hal supervisi misalnya terhadap guru-guru. Kemudian di situ kita korek sikit-sikit. Rencana saya seperti itu. Biar kadang-kadang orang secara spontan nggak berani atau merasa segan atau merasa nggak enak segala macam ya kan. Nah, kalau dengan hal gini mungkin sedikit ada kayak gitulah dalam pikiran saya. Ini ke depan ini kan ini udah mau semester ini belum observasi karena
ujian segala macam anak kelas 3 kan, mungkin habis lebaran kami ada nih observasi lagi. Iya. Baik, artinya apakah Ibu ada butuh orang lain atau pihak ketiga untuk membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu? Saya rasa enggak. Seperti saya katakan tadi, saya pernah sharing dengan teman yang lain yang di supervisi juga ya kan. Mereka juga memberi penilaian yang sama. Saya tanya, apa Ibu ada di supervisi? Ada, katanya ada, dibuat penguatan atau refleksi, ada. Saya bilang, terus kenapa dengan saya tidak ada dengan Bapak itu? Oh, mungkin punya kakak sudah bagus. Itu juga jawaban mereka. Jawaban sama juga. Jadi saya pikir nggak perlu, seperti Ibu saya katakan tadi, saya akan secara pribadi atau duduk dengan santai di mana atau di kafe kan, membahas tentang anak-anak, membahas tentang kita gitu. Habis itu saya akan masuk ke situ nanti sedikit perlahan. Berarti tindak lanjut dari rencana coaching kita hari ini adalah bahwa Ibu akan melakukan rencana bosi atau makan-makan gitu ya. Oke Ibu. Nah sekarang gimana perasaan Ibu? Ya secara keseluruhan sih saya lega gitu ya. Karena semua kawan saya mengatakan Ibu bagus. Mungkin sudah 12 tahun, 15 tahun loh kita mengajar ya kan. Mungkin ada 1-2 ya seperti kita kan tadi, alah cari aman aja, biasa gitu ya. Atau seperti nanti saya kasih nilai aja apa judulnya, apa KD-nya gitu kan gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin 100% guru yang seperti itu juga. Nah, di antara 100% mungkin ada 20% yang seperti kita katakan cari aman aja. Tapi saya merasa puas, tapi dengan hal itu saya keseluruhan saya puas itu dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh kawan atau sekolah ya. Tapi tetap saya ingin yang terbaik gitu loh. Itu aja, Bu. Oke, berarti hari ini perasaan Ibu gimana setelah kita ngomong-ngomong hari ini? Lega sih. Lega ya, alhamdulillah ya. Insyaallah. Oke, baik Bu. Berarti coaching kita hari ini bisa kita lanjutkan dengan makan-makan dulu kita kalau gitu Bu ya. Oke. Nah baik Bu Ana, setelah saya melihat proses coaching Bu Ana Sabanyu Mia, tadi berjalan lancar Bu ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi di sini saya melihat dari Bu Ananya sendiri sudah melakukan, kehadiran penuh sudah ada, saya lihat kan. Kemudian mendengar aktif pun sudah ada dari ibunya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu pun luar biasa Bu. Sudah ada itu saya lihat. Kemudian juga dalam proses coaching ini saya lihat juga sudah mengikuti langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu menggunakan alur tirta. Saya lihat tujuan masalahnya, tujuannya pun sudah jelas sekali saya lihat di sini, yaitu kemudian dengan identifikasi masalah Ibu Mia juga saya lihat sudah ada, sudah jelas di sini, sudah muncul Bu ya. Kemudian dengan rencana itu rencana dari tesis Ibu Mia pun sudah bagus Bu. Saya lihat juga sudah ada. Kemudian nilai tanggung jawabnya pun sudah nampak ya. Mungkin dengan segera pun akan segera dieksekusi ya Sobat Ibu Mia ya. Gitu berarti nilai tanggung jawabnya sudah muncul sekali. Jadi menurut saya lihat di sini Bu, sudah tepat itu proses coachingnya kan, dari segi tanggung jawab segala macam, semua alur langkah di alur tirta ini sudah Ibu lakukan dengan baik. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi permasalahan ya Bu ya. Ya sudah memenuhi semua kriterianya Bu ya. Jadi cukuplah di sini saja Bu ya, sampai di sini saja yang saya memberi penguatannya ya, saya beri penguatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di lain kali dengan dengan proses coaching Ibu ini juga membuat saya juga dapat belajar lebih banyak. Kemudian juga dapat kita belajar untuk proses coaching selanjutnya.